Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah tentang perangkat lunak. Dan setelah kita pelajari kemarin tentang perangkat keras ya, hardware, kita sekarang masuk ke software, yaitu perangkat lunak. Yang kita akan bahas adalah software itu sendiri, kemudian contoh software, termasuk di dalamnya nanti ada sistem operasi. Software atau perangkat lunak adalah perangkat yang berisi serangkaian instruksi, prosedur, atau pengendali sistem komputer. Yang digarisbawahi adalah perangkat ya. Jadi dia adalah sama device, cuman sifatnya nggak lagi tampak, nggak lagi fisik seperti hardware keras gitu, tapi ini cenderung ke yang non fisik atau disebutnya adalah soft lunak. Jadi di dalam software ini sebetulnya sama, ada fungsi-fungsi yang ada di dalamnya untuk mengatur operasi sesuatu agar bisa berjalan sesuai yang diinstruksikan. Cuman dia tidak tampak saja karena memang dibuat dari kode-kode yang dirangkai yang menjalankan sebuah logika tertentu untuk instruksi. Jenisnya ada sistem operasi dan software aplikasi. Kalau sistem operasi adalah apa yang selama ini kita kenal sebagai untuk mengoperasikan hardware ya, seperti Windows, Linux, macOS, mungkin ada Android seperti itu. Kalau software aplikasi, dia sifatnya lebih ke atau di atas sistem operasi. Jadi dia tugasnya adalah menjalankan sebuah aplikasi yang berjalan di sistem operasi tertentu. Makanya software itu bergantung pada sistem operasinya apa. Tidak semua hardware itu, tidak semua sistem software aplikasi itu bisa berjalan di sembarang platform. Jadi tergantung softwarenya apa. Itulah kenapa kalau kita mau download software, dipastikan dulu dia kompatibelnya di sistem operasi apa, tipenya seperti apa, kemudian spesifikasinya bagaimana. Karena tidak semua software dia sifatnya plug and play ya. Software tidak selalu cocok dengan hardware. Ini adalah abstraksi dari sistem komputer, di mana kita berada di level atas, di level user. User itu yang berinteraksi dengan user itu adalah sebuah system and application program. Jadi aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya, untuk membuat sesuatu, mengedit sesuatu, itulah yang akan berinteraksi dengan kita secara langsung, dengan user secara langsung. Ada compiler, assembler, text editor, kemudian ada banyak sekali aplikasi yang lain, database, dan seterusnya. Kemudian aplikasi tersebut dia diinstal atau diletakkan di atas sistem operasi, karena memang tadi sifatnya adalah menjalankan sebuah aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi atau operating system. Tidak bisa ya ini untuk aplikasi dia berjalan langsung di atas hardware tanpa ada perantara OS, sistem operasi. Karena memang tidak seperti itu tugasnya. Dia tidak akan bisa langsung terkoneksi dengan mesin, dengan bahasa mesin, hardware. Harus diterjemahkan oleh yang namanya sistem operasi atau operating system. Sehingga di sini operating system itu fungsinya adalah lebih ke menjembatani antara hardware, bahasa mesin dengan software, yaitu bahasa-bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan user. Sistem operasi ada banyak, nanti kalian semua akan review di akhir kuliah ini. Ya, program sistem operasi sendiri adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan hardware. Jadi hardware itu lebih ke mesin bahasanya, dan pengguna itu ke manusia. Bahasanya beda ya, antara mesin dan manusia, sehingga perlu dibuat sebuah sistem operasi untuk mentransfer apa yang kita instruksikan ke mesin
agar mesinnya itu bisa bekerja sesuai dengan perintah kita, seperti itu. Tujuannya untuk mempermudah penggunaan komputer dan mengefisienkan kerja hardware. Sebenarnya kalau kita mau bahas sistem operasi secara lengkap itu ada di mata kuliah lagi ya nanti, namanya sistem operasi mungkin, atau arsitektur organisasi komputer. Dia membahas secara lengkap bagaimana OS itu sebenarnya bekerja, mulai dari menerima inputan, kemudian ada pemrosesan, di dalam pemrosesan ada penjadwalan, ada penyematan pekerjaan sesuatu ya ke sumber atau source yang lain dan seterusnya. Nah ini bisa panjang ya untuk pembahasan sistem operasi. Kita hanya bahas review di depannya saja. Klasifikasi ISO ditinjau dari penggunaannya. Ada standalone OS, ada multi-user network OS. Sementara ini ya mungkin di luar sana ada banyak lagi berkembang. Cuman intinya ada dua ini. Ada yang dijalankan secara standalone, artinya dia hanya untuk kebutuhan pribadi ya. Kayak gini ya, ada personal komputer, PC, laptop, itu kan hanya untuk standalone ya. Kalaupun dia connect untuk kebutuhan klien, seperti itu. Kemudian ada multi-user atau network OS. Ini sifatnya lebih ke diinstal ke perangkat jaringan. Jadi modelnya tidak seperti apa yang kita tahu ya di Windows. Kita ada start menunya, kemudian bisa dilihat di display dengan bagus, menu-menunya itu lengkap, ada software yang diinstal di dalamnya. Kemungkinan besar tidak seperti itu karena ini hanya untuk keperluan networking saja. Misalkan OS-nya Microtik ya, kemudian ada Cisco dan seterusnya. Itu kan diinstal di perangkat dan penggunaannya lebih di remote ya. Nanti dipanggil di sebuah alamat tertentu gitu dan dijalankannya di laptop yang sudah menggunakan sistem operasi yang lain, misalkan seperti itu. Atau bisa jadi dia ada memang perangkat untuk menampilkan layarnya langsung di situ, juga bisa. Jadi tergantung sistem operasinya seperti apa. Karena memang penggunaannya beda dengan standalone OS, dia lebih ke networking untuk pengelolaan jaringan. Software aplikasi sendiri ada 3 di sini dijelaskan, ada bahasa pemrograman, kemudian program aplikasi dan software jaringan. Bahasa pemrograman dia tugasnya adalah untuk membuat aplikasi lagi. Jadi dia software, tapi fungsinya untuk membuat lagi software. Gitu. Nah, ada banyak sekali ya bahasa pemrograman yang bisa kita pakai untuk diinstal, untuk membangun lagi ya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Dan setiap bahasa pemrograman memiliki spesifikasi tertentu. Misalkan kalau bahasa pemrogramannya web, berarti antarmuka atau tools yang dibutuhkan dia hanya bahasa pemrograman itu sendiri, kemudian editor. Bahasa pemrograman itu sendiri biasanya diinstal terpisah dengan editornya. Ada lagi bahasa pemrograman misalkan Android gitu ya, pakai Java. Nah, ada yang dibutuhkan adalah editor juga misalkan, dan di situ seringnya atau yang selama ini ada itu bahasa pemrograman sudah dibundling dengan editornya, sehingga kita ngoding di situ menggunakan bahasa pemrograman Android, Java yang sudah ada di situ, atau yang lainnya juga. Gitu. Jadi tergantung bahasa pemrogramannya apa. Kemudian ada program aplikasi. Ya ini aplikasi biasa untuk kita jalankan kayak Office gitu ya. Kemudian browser, ada aplikasi pemutar musik, pemutar video dan seterusnya. Ini sifatnya hanya untuk aplikasi untuk menjalankan sebuah program untuk menjalankan sebuah aplikasi seperti itu. Kemudian software jaringan. Nah ini mirip dengan yang tadi di sistem operasi jaringan. Sifatnya dia hanya untuk mengelola jaringan, cuman
Bedanya kalau ini software. Software mungkin lingkupnya lebih kecil daripada sistem operasi, karena hanya pekerjaan tertentu saja yang dijalankan oleh software jaringan ini. Nah, ini bahasa pemrograman, bahasa yang dipakai untuk merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki bahasa tersebut. Jadi software bahasa untuk merancang program atau untuk merancang aplikasi lagi. Jadi ini aplikasi untuk merancang aplikasi, software untuk merancang software. Tingkat bahasa pemrogramannya ada bahasa pemrograman tingkat rendah, kemudian menengah, dan tinggi. Kalau rendah itu lebih ke mesin pendekatannya. Jadi bahasa mesin, bahasa yang hanya dimengerti oleh mesin. Kita tidak perlu ke sini karena untuk masuk ke tingkat rendah itu ada level-levelnya. Jadi manusia ada level layer-layernya tertentu ya, untuk dia bisa untuk memprogram di bahasa pemrograman yang tingkat rendah. Memang sulit dipelajari karena bukan bahasa yang pendekatan manusia, dia pendekatannya adalah mesin. Kemudian bahasa tingkat menengah, atau di sini contohnya adalah bahasa assembler. Dia sifatnya menengah, tapi walaupun menengah masih sulit dipelajari, walaupun masih lebih mudah dibanding bahasa mesin. Kalau tadi ya bahasa tingkat rendah ini contohnya adalah bahasa biner, jadi hanya terdiri dari 0 dan 1. Kemudian kalau bahasa assembler, kalau kalian sudah pernah lihat minimal, assembler itu sudah ada bahasanya, bahasa manusianya sudah ada di situ, cuman bahasa mesinnya juga ada di situ. Jadi gabungan dari bahasa mesin dan bahasa manusia. Itulah kenapa masih sulit dipelajari, walaupun lebih mudah daripada bahasa mesin ya. Misalkan sum gitu. Sum kan tambah ya kalau bahasa manusia, bahasa Inggris. Di assembler ada seperti itu, div atau yang lain seperti itu. Jadi dia sifatnya lebih mudah, cuman masih lebih sulit dibanding bahasa yang tingkat tinggi. Bahasa assembler ciri yang ketiga adalah belum terstruktur karena sifatnya masih kodenya by instruksi. Jadi instruksi A bukan instruksi A, instruksi B, instruksi C, dan seterusnya. Nah, baru di bahasa tingkat tinggi inilah bahasa yang memang digunakan untuk keperluan manusia, sehingga bahasanya tidak jauh dari bahasa manusia, hanya disingkat-singkat saja ya karena memang bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman bentuknya narasi, itu kan nanti nggak bisa diprogram. Jadi mirip bahasa manusia dan relatif lebih mudah dipelajari. Misalkan if gitu ya. If kan jika, if bla 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 itu lebih besar misalkan ya, ada 5 lebih besar dari 3, then lakukan sesuatu itu. Nanti bahasanya tinggal diganti kurung kurawal, ganti titik, dan seterusnya. Tapi dia masih sifatnya masih mudah dipelajari karena pendekatannya adalah bahasa manusia. Kemudian ini adalah generasi bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu mengalami kemajuan. Dari yang pertama ditemukan adalah bahasa mesin, karena waktu itu industri yang muncul adalah industri mesin, industri mekanik. Kemarin kita sudah bahas ya. Sehingga bukan atau belum ada ya teknologi digital yang bisa menampilkan kita bisa mengetik sesuatu di situ, itu belum ada, sehingga pendekatannya masih berupa mesin karena memang digunakan untuk mesin. Baru di generasi kedua sudah mulai ada bahasa yang tadinya itu sulit, sudah mulai ditransformasikan ke bahasa assembly atau assembler tadi ya. Ini sudah bahasanya masih ke mesin, cuman keperluannya masih ke mesin, cuman bahasanya sudah mulai dibuat untuk pendekatan manusia, sehingga kata-kata yang biasa dipakai manusia untuk menginstruksikan sesuatu
itu dipakai di bahasa assembler ini. Kemudian di generasi ketiga sudah mulai muncul bahasa tingkat tinggi seperti C sama Pascal di situ. Mungkin yang lain itu Fortran, Basic itu ada lagi di situ. Ini diciptakan ketika itu manusia sudah butuh hal lain selain menjalankan mesin, yaitu sudah mulai melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diperintah manusia secara custom atau secara apa ya, secara keinginan, sesuai dengan keinginan manusia. Jadi programnya tidak lagi dipasang langsung ke mesin, tapi dia plug and play seperti itu. Jadi bisa diprogram, kemudian masukkan, nanti ketika ingin instruksi yang lain atau penambahan atau pengurangan instruksi bisa dilepas lagi, kemudian dipasang lagi seperti itu. Sampai ini ketiga ini lumayan lama sehingga sampai ditemukannya komputer, sehingga C dan Pascal ini dia berjalan di komputer ya, di programnya di komputer. Kemudian generasi keempatnya sudah mulai digital ya, karena muncul SQL untuk mengelola database di situ. Dan di generasi kelima itu sudah generasi yang rich, sudah generasi yang digital seperti komputer, sehingga ada pertukaran informasi, teknologi informasi itu sudah mulai berkembang sehingga ada bahasa yang digunakan untuk pertukaran informasi tersebut, yaitu di situ ada PHP, ASP, kemudian ini kan bahasa-bahasa web ya, pemrograman web. Kemudian ada OOP, Object Oriented Programming, artinya dia struktur pemrograman yang menggunakan pendekatan objek ya, berorientasi pada objek. Ada Java di situ, kemudian ada .NET, contoh salah duanya ya. Dan di sini sudah muncul banyak sekali platform framework yang untuk menyederhanakan pekerjaan programmer dalam hal memprogram sesuatu. Karena OOP ini sampai sekarang pun masih dipakai, terutama untuk pemrograman yang dia besar, kemudian dikerjakan oleh tim seperti itu, dan biasa dipakai juga oleh framework ya. Framework adalah semacam kerangka kerja untuk kita membuat sesuatu aplikasi, tapi sudah ada kerangkanya sehingga tinggal jalankan aja yang ada di situ. Tapi sini tidak dikasih code. Ini bahasa mesin, ini representasi tertulis mesin code khusus untuk mesin yang dimengerti langsung oleh khusus untuk mesin dan dimengerti langsung oleh mesin. Ini memang bahasanya untuk mesin. Bahasa CPU, bahasa mesin dibangun oleh sejumlah angka yang dapat direpresentasikan oleh CPU. Jadi bahasa ini atau abstraksi bahasa ini adalah kumpulan kombinasi kode biner 0 dan 1. Jadi nggak ada bahasa lain kecuali 0 dan 1 seperti itu, karena memang mesin hanya mengerti angka itu ya, 0 dan 1, yang lain tidak dimengerti oleh mesin. Bahasa assembly atau assembler ya, dudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa tingkat tinggi, menggunakan kode mnemonik untuk mengganti kode biner. Jadi yang tadinya biner di mesin diganti dengan mnemonik untuk mempermudah mengingat, kemudian untuk mempermudah penulisan program. Jadi disingkat-singkat kata-kata. Kalau di Indonesia kan ini analoginya makan gitu, ambil, nah seperti itu. Kalau di mesin, ambil itu, kata ambil itu harus diterjemahkan menjadi biner 100110 apa gitu ya. Tapi kalau di bahasa yang mnemonik, sudah assembly, sudah mulai dikenalkan,
ambil seperti itu. Jadi ketik ambil seperti itu misalkan. Ini untuk analoginya. Keuntungan penggunaan bahasa assembly, eksekusi lebih cepat dibanding bahasa tingkat tinggi karena dia langsung mendekati mesin ya. Akses langsung ke perintah mesin dan kodenya lebih kecil daripada compiler lain. Karena memang strukturnya tidak macam-macam, situ hanya perintah seperti itu. Tidak ada struktur pemrograman yang selama ini kita pakai ya, sudah bahasa tingkat tinggi itu. Nah, baru di bahasa tingkat tinggi sudah ada bahasanya sudah terstruktur ya. Jadi struktur data, struktur bahasanya itu sudah mulai diatur di sini. Sehingga logika yang diperintahkan, dimainkan di program yang mau kita buat itu sudah semakin banyak, sudah semakin kaya gitu ya. Karena tidak lagi hanya perintah itu, tapi perintahkan sesuatu, kemudian dalam rentang sesuatu selama rentang waktu tertentu, atau lakukan pengulangan dan seterusnya kalau misalkan bertemu dengan ini. Jadi di situ sudah mulai berkembang. Tujuan bahasa terstruktur, dia mudah dibaca dan dipelajari dan menyederhanakan kerumitan program ya. Mudah dibaca dan dipelajari ini artinya kalau ada seseorang yang mau mempelajari lagi apa yang sudah dibuat itu bisa ditelusuri, dibaca, ditelusuri. Oh, ini maksudnya seperti ini, karena kelihatan alurnya. Dan menyederhanakan kerumitan program. Ini dibanding dengan sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang tadinya rumit, harus instruksinya banyak, mungkin di bahasa tingkat tinggi ini mungkin hanya disederhanakan menjadi beberapa baris gitu, atau mungkin menjadi satu blok perintah saja. Kendali pemrograman terstruktur ada sequential, selection, dan loop. Ini sebenarnya kita akan pelajari nanti di pemrograman, di bahasa pemrograman yang terstruktur. Mungkin di web nanti, karena webnya masih terstruktur, kita masih pakai itu yang terstrukturnya. SQL, struktur query language, kemarin kita sudah kenalkan ya di mata kuliah basis data. Bahasa yang dikhususkan untuk memanipulasi database, merupakan bahasa standar untuk semua DBMS, kalaupun ada tidak signifikan. Jadi memang SQL ini dipakai secara luas untuk DBMS, Database Management System, yang mungkin sifatnya adalah RDBMS ya, Relational Database Management System. Karena fungsi utamanya untuk bertransaksi, untuk melakukan transaksi, sehingga SQL ini dianggap masih powerful untuk menghandle itu semua. Ada lagi kemudian pemrograman berorientasi objek, PPO atau Object Oriented Programming, OOP. Sifat programnya dia meniru kehidupan nyata, di mana kalau kita kehidupan nyata seperti ini kan ada objek ya, manusia, ada mungkin ruangan, kemudian kota, itu ada meja dan seterusnya. Itu ditiru atau diadopsi oleh metode pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dianggap objek, kemudian konsep dasar objek yang ada adalah pengkapsulan, pewarisan, polimorfisme, dan seterusnya. Ini akan kalian semua pelajari lebih lengkapnya di semester depan mungkin. Karena ini kalau dipelajari bisa menjadi satu mata kuliah sendiri ya, satu semester juga. Penerjemah ada di dalam bahasa pemrograman. Ketika program itu menjalankan apa yang diinstruksikan oleh programmer, ada yang namanya penerjemah. Karena memang komputer itu pada dasarnya hanya mengerti bahasa mesin ya. Karena di hardware belum mengerti bahasa manusia, sehingga perlu penerjemah di situ. Dan manusia lebih mudah memahami bahasa tingkat tinggi. Nah, agar instruksi manusia itu bisa ditransfer ke komputer, di mana dia mengalami perbedaan bahasa ya, dari yang bahasa manusia menjadi bahasa mesin, maka harus ada penerjemah di situ. Nah, penerjemah itu ada dua, ada compiler, ada interpreter.
Compiler itu program yang menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa objek. Ada tahapannya di situ. Source code dibaca ke memori utama, kemudian diubah menjadi bahasa assembly, kemudian baru dihubungkan dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk program yang dapat dieksekusi atau executable. Compiler memerlukan waktu untuk membuat program yang executable. Jadi di-compile dulu. Compile kan kompilasi ya, dicek dulu ada yang error nggak. Seperti itu. Program hasil kompilasi berjalan lebih cepat dibanding program hasil interpretasi. Contoh compiler bahasa pemrograman yang menggunakan compiler itu adalah C dan Pascal, ada Delphi. Jadi kalau kalian pernah memprogram salah satu ini, biasanya di-compile dulu sebelum di-running ya, itu di-compile dulu. Compile itu menentukan dia akan mengkompilasi semua instruksi yang ada di dalamnya, kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disiapkan ketika nanti dieksekusi ya. Jadi dia sifatnya mengkompilasi instruksi yang dituliskan programmer dan disiapkan untuk nantinya dieksekusi. Itu compiler tugasnya. Jadi ada waktu untuk, ada step ya, ada step untuk mengcompile dulu sebelum mengeksekut. Kemudian interpreter ini mengeksekusi setiap baris program tanpa melihat program secara keseluruhan. Eksekusi bisa dilakukan segera dan program hasil interpretasi berjalan lebih lambat dibanding program hasil kompilasi. Kalau interpreter, dia sifatnya nggak usah di-compile dulu. Jadi nulis program, save langsung running. Itu interpreter yang melakukannya, sehingga eksekusi bisa langsung dilakukan segera. Jadi nggak usah lagi di-compile, langsung aja dieksekusi. Nanti kalaupun ada errornya itu akan muncul ketika dieksekusi itu. Jadi tidak lagi di-compile, dikompilasi. Contohnya adalah PHP, ASP, MATLAB, dan seterusnya. Kalau kita ngoding, PHP ini kan bahasa web ya. Langsung aja ditulis sintaksnya, kemudian di save, kemudian dipanggil di browser, itu udah running. Nanti kalau running well, nggak ada error, ya langsung muncul apa yang kita instruksikan. Kalau ada error, ya langsung muncul errornya di situ. Error berapa, baris berapa, seperti itu. Jadi tanpa adanya kompilasi, tanpa adanya compile, proses compile di situ. Kalau program aplikasi ini yang sering kita pakai sebagai end user, itu tinggal menjalankan saja. Ada personal package, software, workgroup computing, enterprise application, integration, and development. Jadi mulai dari personal package kayak yang ada di laptop kalian masing-masing ya, program apa aja di situ, itu masuk di personal package. Kemudian ada workgroup computing, ini sifatnya untuk jaringan yang bisa diakses oleh sekelompok user ya, workgroup. Kemudian enterprise application ini sifatnya diinstal di platform yang enterprise, jadi kelas perusahaan, kelas industri ya, diinstal, dijalankan untuk menjalankan pekerjaan yang lebih kompleks dari personal package ini. Makanya kelasnya bukan lagi personal tapi enterprise, jadi kelas industri perusahaan. Integration and development ini aplikasi yang digunakan untuk mendevelop sesuatu, kemudian bisa juga mengintegrasikan apa yang kita instruksikan, apa yang kita buat ke sesuatu, seperti itu. Nah ini personal package-nya tentang accounting, kayak apa ya, aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan akuntansi, grafik, ada mungkin Adobe ya, Photoshop, Fireworks, dan seterusnya, Office, utilities, game, desktop database, dan seterusnya. Ini adalah personal package komputer. Workgroup ini kolaborasi dalam lingkungan kerja, dia sifatnya untuk ada lawannya lah, istilahnya seperti itu. Message system, ada workgroup conference, dan seterusnya.
Zoom itu kan masuk di sini ya, group conference gitu ya. Message system berarti ya WhatsApp, kemudian yang lain yang hubungannya dengan messaging. Enterprise untuk pengelolaan data bisnis suatu organisasi, ada finance, human resource, kemudian yang vertical application ada manufacturing dan seterusnya. Jadi dia dipakai di kelas industri atau organisasi. Enterprise, integration and development untuk membuat sebuah project ya, pengembangan aplikasi, teknologi. Jadi bikin software baru gitu ya, menggunakan sebuah aplikasi, kemudian ini implementasi aset hardware, penambahan jaringan, menggunakan data center dan seterusnya. Jadi tujuan, dia memiliki tujuan khusus. Dan ini adalah pendukung sistem operasinya, pendukung operasi software ya. Dari mulai analis sistem, ada administrator jaringan, administrator database, programmer, sama operator. Jadi leveling usernya di sini ada yang analis, admin, dan programmer sama operator. Kalau analis sistem, tugasnya melakukan identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, batasan analisis terhadap sistem yang diimplementasikan. Ini bisa dibilang posisi tertinggi dalam pengembangan software-nya. Jadi jangan dikira yang paling tertinggi itu programmer, tapi bukan. Dia adalah analis sistem, yaitu semacam manajer project-nya itu ya, yang tugasnya menganalisis sistem seperti apa yang mau dibangun. Dan ada administrator jaringan, pengelolaan sistem operasi dan software aplikasi yang digunakan dalam jaringan komputer. Jadi dia tugasnya khusus mengurusi jaringan. Kemudian administrator database untuk mengadministrasi dan merancang data. Kemudian ada mungkin dia guard of data ya, jadi yang pegang data ya, admin database, data dalam genggaman dia gitu ya mungkin. Jadi tugasnya mengelola database. Kemudian programmer mengimplementasikan sistem yang dirancang ke dalam kode komputer dan bekerja berdasarkan hasil analisis dan desain yang dilakukan analis sistem. Jadi sebenarnya programmer ini kerjanya menunggu desain dari analis sistem ini jadi. Ya, jadi ini butuhnya seperti apa, terjemahkan dalam sebuah konsep. Konsep itulah atau hasil itulah yang akan dibaca oleh programmer sebagai bekal dia ngoding, membuat program. Jadi apa sih yang dimaui oleh klien seperti itu, atau yang diinginkan oleh atasan misalkan, kalau memang yang menyuruh membuat program atau software itu adalah atasan. Jadi dia sebenarnya hanya sebatas ini, cuman ini yang paling sulit karena harus menguasai bahasa salah satu bahasa pemrograman ya yang dipakai di situ. Operator dia sifatnya end user dan tugasnya mengoperasikan komputer. Jadi dia kayak operator CS kayak gitu ya, terus customer service ya, kemudian kayak di loket, di kasir seperti itu adalah operator. Nah itu untuk materi tentang perangkat lunak. Dan sebenarnya ada satu yang belum tersampaikan, yaitu tentang sistem operasi. Cuman sistem operasi ini sifatnya luas, sehingga kalau kita terangkan pun saya kira nggak akan efisien, sehingga ini bisa menjadi tugas kalian, tugas pertama ya, tentang dia mereview tentang sistem operasi yang dikenal di pasaran lah ya. Yang pertama adalah Windows, kemudian Linux, kemudian Mac OS dan Android. Jadi teknisnya nanti seperti apa, saya akan uraikan di LMS ya. Silakan nanti tugasnya seperti apa. Ini kelompok yang jelas itu akan nanti ada di LMS. Itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.